Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar teman-teman konten apik? Ketemu lagi bareng saya Tartonet ya di podcast konten apik. Dan untuk podcast kali ini kedatangan tamu spesial dari Jakarta, walaupun orangnya asli Pemalang, Okulilis ya. Okulilis dari Pemalang dan saat ini berkarir di Jakarta. Ada Mas Benny Ciko. Halo. Halo, kumisnya kayak pikulan damar. Oke, dan Mas Benny gak sendiri, ada Mbak Putri di belakang kamera yang nanti kita tanya-tanya. Oke, dan mudah-mudahan share di sini ya, Mas Benny ya, biar mungkin menginspirasi teman-teman ya, di Pemalang yang memang passionnya di musik ya. Ngomong-ngomong, mengenal musik dari umur berapa Mas Benny? Dari SD Mas. Dari SD ya. Itu siapa yang kenalin, lingkungan kah, keluarga kah, atau temen nongkrong atau apa? Berarti jatuhnya keluarga dari keluarga, om. Ya, dari om ya. Oke. Tahun berapa itu berarti? Sekarang umur berapa Benny? Sekarang 2 Januari ini 28. Oh, 28 ya. Jadi itu sekitar apa tahun berapa itu? Ya, kelas 1-an kayaknya. Kelas 1. Umur 6-7 tahun gitu. Oh, ya. Oke, dan musiknya yang pertama nyangkol. Tip X. Oh, itu malah salah satu personilnya dari Pemalang ya? Iya, Mas Trisno. Pernah ketemu atau gimana? Kalau ketemu langsung sih belum. Tapi ya kenal itu ya? Kenal. Oke. Mas Benny, mungkin teman-teman juga pengen tahu awal karir, bermain musik itu sebenarnya itu pas usia berapa? Benar-benar aku ini bisa nih gitu. Pas apa? Berarti SMA. Itu apa? Perform pertama apa? Manggung di manakah gitu? Manggung di acara perpisahan. SMA. Asal mana sih? SMK berarti. SMK. Tunas Karya, Comal Ya. Itu pertama manggung. Perasaan pertama manggung gimana Mas? Waktu itu gitu. Ya pada umumnya grogi, ya. deg-degan, jantung berdebar, salah kunci. Ekspektasi sampai ke sekarang ini apa? Ekspektasi waktu itu pengen nyiptain lagu sebagai penyanyi kah atau pencipta lagu kah? Enggak ada. Ngalir begitu aja Mas. Setelah lulus kemana Mas? Setelah lulus ke Jakarta. Terus lebih membaur ke musik khusus gitu apa gitu? Jadi lulus SMA langsung ke Jakarta, terjun di jalan. Jadi bermain musiknya di jalan. Ngamen. Yang mengasah musiknya di ngamen atau dari lingkungan di luar ngamen? Asli? Dua-duanya. Dominan? Kalau dominan sih lebih ke kehidupan. Karena diterpa kehidupan kan akhirnya ya mau nggak mau kan gitu. Dan itu ngamennya di mana aja Mas? Kalau ngamennya awal-awal di Metro Mini. Di jurusan Pondok Labu Blok M 610. Nah, itu pakai apa? Ukulele apa gitar? Awalnya gitar bolong. Cuman setelah pakai gitar bolong kan agak susah Mas. Misalkan ada penumpang yang mau ke belakang sopir. Kena senar itu. Kena neck ya, gagang gitarnya nyangkut, aduh ribet kan. Beberapa kali. Terus kalau misalkan ngerem mendadak kan lumayan kaget. Kalau misalkan lagi gitar gede kan agak ribet gitu. Intinya makan tempat ya kan? Akhirnya alasan praktis ya. Akhirnya nyoba pakai ukulele, ternyata lebih simpel dan nyaman. Secara penguasaan kedua-duanya bisa ya? Dua-duanya bisa. Nanti teman-teman bisa tonton videonya ya nanti ya. Pas album. Album pertama apa? Album pertama judulnya Pasca Transisi. Ada album yang kedua? Album kedua Insya Allah kapan? 2023. Cuman kita ngeluarinnya single dulu. Nyicil. Kita cicil. Single tapi muaranya album. Apa alasannya itu Mas? Karena pengalaman album pertama langsung ngeluarin album, peminatnya kurang Mas. Oh gitu. Kebanyakan setelah aku pelajari kayak musisi Indo ataupun Barat gitu, mereka ngeluarin album tapi dicicil. Single. Setelah udah mulai pada kenal, dibikin album. Lebih mengena yang nyecer. Nah, aku ngikutin itu. Yang album pertama
Itu tadi apa? Judulnya tadi ya, terus Pasca Transisi. lagu? Album pertama ada 8 lagu. Yang paling ini aku banget nih, terus kena banget apa? Dan mengena ke teman-teman pendengar atau penonton. Kalau yang ngena banget di Mas Benny, kalau bawain pun sampai berasa gitu, judulnya Terjadi Kembali, Mas. Terjadi Kembali. Oke. Nanti boleh ini apa lagunya dimunculin di sini? Boleh. Terjadi Kembali. Oke, sebelum ke album kedua ya. Terjadi Kembali. Ini apa? Cerita apa, Mas? Ceritanya itu mungkin Mas sempat dengar berita nih. Jadi ada salah satu mantan lurah Pendowo, desa Pendowo. Oh, real ini ya, cerita real ya? Cerita real. Oke. Mantan lurah itu positif COVID kan, meninggal. Terus selang 3 hari istrinya meninggal. Itu. Nah, aku terinspirasi dari itu. Berarti pas waktu di Pemalang dong apa? Iya. Jadi di Pemalang itu. pas awal-awal COVID kan nganggur di Jakarta kan, nggak ada kerjaan. Akhirnya pulang ke Pemalang. Ke Pemalang. Itu sudah sama Mbak Putri? Belum. Masih pacaran? Belum kenal. 2021 belum kenal. Oke. Akhirnya pulang ke Pemalang, bingung kan, bikin lagu akhirnya. Nah, salah satu lagu ini itu terjadi kembali. Apa kaitannya berarti, Mas? Terjadi kembali, meninggal kembali, maksudnya seperti itu? Istilahnya dalam lagu itu menceritakan kayak istilahnya gini, kalau misalkan kita ditinggal orang sing kita sayangi kan sedih nemen kan, Mas. Maksudnya yo susah juga diungkapkan kesedihan itu kan, bener-bener sedih. Berarti gitu. itu mungkin lurah itu ada kedekatan dengan Mas Benny? Enggak. Cuman anaknya temanku. Oke. Anaknya itu temanku. Bukan kedekatan emosional. Kalau dekat emosi enggak. Jadi ceritanya itu kayak liriknya kan Reve, terjadi kembali, ku ditinggal pergi, hati hancur lagi. Berarti siapa yang mewakili, anaknya atau masyarakat atau apa ini lagi? Mewakili si anaknya untuk kayak apa ya? Tapi setelah makin kesini Mas, secara nggak langsung lagu itu sebenarnya tercipta untuk teman-teman kita yang udah nggak punya orang tua. Oke, itu ya. Itu ternyata kenapa setiap kali bawain lagu itu berasa banget gitu. Ternyata makin kesini, oh iya, kenapa terjadi kembali itu mestinya kayak misalkan ada yang meninggal yang langsung sehari, orang tua dua-duanya. Ada yang meninggal satu dulu, habis itu satu lagi terjadi lagi kan, ditinggal pergi lagi gitu. Itu kan apalagi ditinggal orang tua di usia-usia yang memang usia dini ya, yang itu kenapa setiap kali bawain lagu itu terasa banget itu. Ternyata itu juga ya, lihat sendiri ya lagunya gitu, biasa apa Pendowo ya. Oke, penasaran mungkin teman-teman, pokoknya akses aja di YouTube Benny Ciko, di Spotify juga ya. Ada Spotify. Benny Ciko. Kalau apa namanya, referensi penyanyi, pencipta lagu, musisi Indonesia dan musisi Barat siapa, Mas? Referensinya? Kalau Indonesia pencipta lagu Bim Bim Slang. Bim Bim Slang. Sama Iwan Fals. Oke. Kalau luar Bob Dylan sama Johnny Cash. Jadi referensi ya. Dan mungkin ketika belajar juga referensinya itu ya. Oke. Kalau genre spesifik apa, Mas Benny? Pengennya sih folk. Folk itu apa, Mas? Folk. Teman-teman pengen tahu. Folk itu ya yang kalau kata anak-anak sekarang kopi senja. Oke. Tapi setelah aku bikin lagu nggak begitu puitis, Mas, ternyata. Kurang senja. Iya, mungkin kurang ngopinya kali ya. Lebih ke kayak bahasa sehari-hari gitu. Kurang puitis gitu. Jadi jatuhnya ngepop lirik-lirik yang aku tulis itu. Lebih ke bahasa sehari-hari. Cuman nyanyiku kan, aku bukan penyanyi yang bagus itu ya. Nyanyinya juga serampangan, Mas. Artinya serampangan?
sekeluarnya gitu. Sekeluarnya gitu. Yang penting menurutku nggak fals, walaupun menurut orang fals, yang penting menurutku nggak gitu. Apa namanya udah bagus lah, yang penting ngerti nada aja. Yang penting menurut kita dulu. 8 lagu dan bikin 8 lagu itu ciptaan jenengan sendiri itu Mas. Tapi yang ada satu lagu yang dibantuin teman. Itu ya orang nyiptain lagu nggak gampang loh Mas. Nggak gampang. Walaupun ada orang yang mungkin bisa nyiptain lagu dalam 5 menit, tapi nggak gampang. Bener. Nah, di album pertama ada salah satu lagu yang nyiptain cuma 5 menit. Apa judulnya itu? Opo Onone. Opo Onone. Oh, berarti liriknya bahasa ini. Nyampur. Oh, campur. Yang 6 lagu bahasa Indonesia, 1 lagu bahasa Jawa, 1 lagu lagi bahasa Inggris. Itu yang album pertama. Kalau untuk apa namanya instrumennya semua ukulele pure ukulele. Apa ada apa insert apa musik apa? Ada yang pure ukulele, ada yang ada tambahan keyboard, ada yang tambahan pen, gitu. Kalau Indonesia sendiri berarti yang ukulele siapa Mas? Ukulelis. Banyak sih Mas, banyak. Cuman kalau yang paling tenar sih Budi Doremi. Itu ya. Itu enak juga ya. Lagunya juga enak-enak. Aku sering apa namanya dengerin dan pernah jadi top chart ya. Oke Mas Benny, kenapa pindah ke Jakarta? Apakah karena pekerjaan? Apa karena pengen musiknya berkembang? Motivasi ke Jakarta? Pengen musiknya berkembang. Tapi Okay. sebenarnya dulu belum sejago itu. Maksudnya belum kayak bikin lagu aja belum bisa. Waktu itu. Itu tahun lulus SMA atau? Lulus SMA. Lulus SMA langsung atau enggak? Lulus SMA langsung. Maksudnya jeda paling berapa bulan? Ke Jakarta. Langsung ke Jakarta, terjun ning jalan. Di jalan di sana. Tujuan ke Jakarta dulu siapa? Awalnya sih bantu teman. Bantuin teman, ada teman yang punya band, minta tolong bantuin di tim produksi. Jadi gitu. punya link di sana ya. Bantuin, nah sambil bantuin sambil ngamen gitu buat hidup survive-nya di Jakarta. Survive-nya dari ngamen itu. Sehari dapat berapa Mas? Kalau ngamen itu? Kalau dulu banyak Mas. Yang penting jangan banyak cacian. Kalau dulu banyak sih kan pas tahun-tahun kemarin. Dulu banyak, emang sekarang semakin terbatas karena aturan atau apa? Ngamen di Jakarta. Lebih ke apa ya? Kalau dulu kan di Metro Mini. Metro Mini sekarang itu Metro Mini jarang ya Mas? Jarang. Kalau misalkan di lesehan ataupun apa gitu, yang apresiasi nggak banyak di Metro Mini dulu. Misalkan di Metro Mini kita nyanyi lagu 2 lagu, habis itu kita kolekin, itu bisa lumayan satu kali itu doang gitu. Belum pindah lagi Metro Mini yang lain gitu. Kalau untuk penggarapan musiknya, terus penggarapan videonya, itu siapa? Kalau musiknya kita yang produserin aku sendiri, cuman ada yang eksekutifin. Kalau album pertama itu dimodalin sama ada salah satu seniman di Tegal. Boleh sebutin nggak Pak? Namanya Kribo Art. Dia yang modalin buat dia domisili Jakarta juga? Enggak, dia di Tegal sekarang. Dulu sempat berjuang bareng lah di Jakarta, cuman setelah dia balik ke Tegal, sekarang dia bergelut di bidang videografi. Itu di Tegal. Nah, dia yang ngedanain, Mas mau bikin album pertama ya? Iya. Aku aja yang modalin gitu, kata dia gitu. Akhirnya dibikinin album 8 lagu. Ya walaupun sampai sekarang belum laku. Ya, ini namanya apa namanya? Proses ikhtiar ya. Langsung apa namanya? Terkenal ataupun laku. Kalau cepat terkenal nanti cepat tumbang. Ya, iya juga sih. Itu ya. Kamu nanya terus itu si Ayah Fajar itu kan ya. Orang terkenal karena viral terus tiba-tiba nongol di TV, tiba-tiba kan tenggelam juga. Berbeda dengan musisi-musisi yang sudah kayak jenengan ya, nyiptain lagunya enak, dia terus kan, continue asalkan konsisten tapi masih nyiptain lagu. Siap. Laku nggak laku, ya terus lah. Tetap bikin. Namanya seniman kan. Oke Mas, kalau untuk orang yang paling berjasa di karir musiknya siapa Mas? Selama ini? Karir musik ya? Ataupun kehidupan lah, secara utuh seluruhnya lah. Kalau secara general berarti kalau di ngelondongin nyokap.
ibu ya. Ibu. Di rumah. Di rumah. Jadi orang kan pasti paradigmanya atau stigmanya musik kalau duit orang kok. Iya. Nugihi orang. Tapi justru ibu itu yang mendukung ya. Karena apa ya, kan beberapa kan dia tahu maksudnya jalan yang aku pilih gitu-gitu kan. Dari dulu. Terus ya walaupun kadang kayak nggak support tapi sebenarnya support gitu. Gitu ya, namanya orang tua ya gitu. Nah, ada di suatu momen aku ngerasa gagal sih menurutku itu buntu gitu Mas. Aku berjuang di Jakarta gitu gini-gini ngelewatin ini. Masa gagal terus gitu kan. Ada di momen itu aku. Nah, aku cerita ke nyokap, "Ma, aku gagal maning gitu." Dia cuma jawabin, Mas, kurang kreatif. Nah, setelah itu akhirnya aku males cerita lagi ke dia. Karena dalam pikiranku, paling jawabannya sama kayak yang waktu itu gitu kan. Akhirnya setiap kali aku ngerasa terpuruk, ngerasa habis ngelakuin apa gagal gitu, itu keinget itu terus. Udah ngerantau. Itu sebelum rilis album itu? Sebelumnya. Zaman-zaman masih ngeband. Terus ini setelah rilis album ini, terus ibu udah dengerin ini gimana? Seneng gitu ya? Ya, dibilang seneng mungkin seneng kali ya. Cuman nggak tahu kalau dari perasaan dia sendiri aku belum pernah dengar dia ngomong gimana. Ya menurut aku sih kalau orang yang terjun di dunia musik, kemudian sudah tadi nelorin album, ini mau rencana yang kedua 2023 ya udah menurut aku ya keren lah, bagus gitu Mas Beni. Jadi nggak usah lah ya, teman-teman juga di rumah. Jadi kayak Mas Beni jangan patah semangat ke merantau, selain cari cuan juga cari ilmu ya di karir musik. Oke. Kita munculin dulu ya lagunya kayak apa, yang judulnya apa ini berarti Mas? Dipilihin Mas yang bagus buat teman-teman. Yang bagus buat teman-teman yang tadi kita ceritain, Terjadi Kembali. Terjadi Kembali ya. Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Adakah yang lebih sedih dari ditinggal orang yang kita sayangi? Adakah yang lebih memilukan dari semua kejadian? Kini tinggal kenangan, biarlah ku simpan dalam ingatan, Terjadi kembali, ku ditinggal pergi, hati hancur lagi, pedih setengah mati. Terjadi kembali, teman yang mengobati, membangkitkan lagi, tersenyum kembali. Adakah yang lebih sedih dari ditinggal orang yang kita sayangi? Adakah yang lebih memilukan dari semua kejadian? Kini tinggal kenangan, biarlah ku simpan dalam ingatan, Terjadi kembali, ku ditinggal pergi, hati hancur lagi, pedih setengah mati. Terjadi kembali, teman yang mengobati, membangkitkan lagi, tersenyum kembali. Terjadi kembali, terjadi kembali,
ku ditinggal pergi, hati hancur lagi, pedih setengah mati. Terjadi kembali teman yang mengobati, membangkitkan lagi untuk tersenyum kembali. Ya, itu tadi terjadi kembali. Oke, sudah didengerin dan nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi di link YouTube-nya, Spotify dan satunya apa? Joox ada. Joox ya. Ada 3 platform. Apa ada lagi? Banyak mas, iTunes segala macam gitu. Kayak misalkan di Instagram Reels ada, di TikTok ada, snack video ada. Mas Benny, ini kan mau rencana ke album kedua. Apa yang belum kesampaian nih perjalanan selama ini? Yang belum kesampaian? Apa banyak sebenarnya. Yang paling dekat. Selain punya anak ya. Kan juga. Oke. Yang paling dekat sih rencananya pengen rekaman tapi ada instrumen steel gitar. Jadi bener-bener Hawaii banget. Karena di album pertama kan belum. Masih ukulele pure. Paling kayak string gitu, biola, keyboard gitu-gitu. Nah, pengen album kedua ada masukin unsur itu nih. Unsur gitar. Gitar steel gitar. Steel gitar. Steel gitar ini maksudnya gimana? Sing iki main gini loh, Mas. Gitu. Aku belum paham ini serius. Berarti kayak apa gitar digital atau gimana? Gitar cuma di pangku. Oh, di gitar pangku. Steel Emang gitar. ada apa namanya perform yang seperti itu? Ada. Banyak. Indonesia ada. Di Indonesia Siapa? sempat ada yang sampai dibikinin yang di mana? Di Amerika dibikinin apa? Yang ada bintang gitu, apa namanya lupa aku. Yang gitaris itu? Salah satu pemain steel gitar dari Indonesia itu masuk ke Hollywood. Jadi ikon dunia. Butuh skill ya yang gitar yang itu ya? Sama seperti gitaris. Oh sama berarti. Cuman mediumnya dia di pangku. Oke Mas, aku pengen ngerti sih bedanya ukulele dengan gitar selain di bentuknya ya, di nadanya atau di apa? Kalau kebanyakan orang mengenal yang ukulele itu sebutannya kentrung, kencrung gitu-gitu kan. Sebenarnya ukulele. Kalau ukulele sama kencrung itu sebenarnya kalau setelah menurut aku ya, menurut Anapelku, analisa gempel. Apa istilah? Setelah aku pelajari sing perbedaan antara kentrung sama ukulele menurutku ya, menurutku versiku itu kalau kentrung itu stemanya sama seperti gitar. Tuningnya sama seperti gitar, tapi kalau ukulele beda. Gitu ya. Oke. Mas Benny, aku izin ya mau tanya ke Mbak Putri nih. Siap. Sampai mana nih perkembangan pasar digitalnya. Oke Mbak Putri, sini dong. Nah ini teman-teman, Mbak Putri. Hai. Nama lengkapnya siapa Mbak Putri? Agustina Eka Putri. Agustina. Berarti lainnya bulan Agustus. Klasik lah ya itu. Klasik ya, lelucon klasik, joke klasik. Mbak Putri ini berarti manajernya. Manajer dari Mas Benny Chico sekaligus istrinya, sekaligus mantan pacar. Oke, maju dikit mic-nya mungkin. Aku aja yang maju. Oke, Mbak Putri ini pertama kenal Mas Benny itu di mana? Pertama kenal itu di aplikasi dating. Aplikasi dating ya, terus tiba-tiba COD beberapa hari kemudian COD. Nah itu juga aku rada takut soalnya pas chattingan dia kayak ya udah cek aja Instagram aku kayak aku udah stalk tapi belum follow. Pas aku lihat lah followersnya banyak juga nih gitu kan, ada 11K kalau nggak salah. Aku nggak berani soalnya karena yang udah ya tau lah ya cowok-cowok kan. Cowok-cowok tuh apa sih tipenya kalau nggak kurus, rambutnya panjang gitu kan ya, putih gitu.
Terus terus ya udahlah ketemu aja dulu. Akhirnya beberapa hari kemudian ketemuan di Kalibata City di coffee shop. Kebetulan kan waktu itu aku bantuin temen lagi packing hampers waktu bulan puasa. Tahun 2022 baru ini ini 2022 ya. ini. Berarti ini pernikahan berapa? Kilat banget, 3 bulan doang pacaran. 3 bulan pacaran, langsung married. Kamu diajak Mas Benny ke Pemalang? Enggak, awalnya pas ketemu itu langsung nikah virtual maksudnya? Enggak, maksudnya awalnya itu dia kayak baru hari pertama itu, hari pertama ketemu udah langsung nikah aja kali ya gitu. Kayaknya dia yang ini. Terus beneran enggak sih nih gitu. Ya udahlah, aku dengerin aja kan. Aku juga nggak pernah follow up. Kamu jadi nggak nikahin aku gitu. Takutnya kan baru kenal udah nanya-nanya kayak gitu, disangkanya nanti gatel gitu ya. Kamu udah tahu dia itu apa? Ini main musik gitu. Tahu. Pekerjaannya tahu ya. Apa yang menarik dari yang bikin kamu itu Mbak Putri itu suka gitu? Pekerja keras sih. Bekerja keras. Karena dia waktu itu berarti keras dulu baru bekerja. itu pas sudah sah kalau keras dulu baru kerja. Iya benar. Pas. Jadi pekerja keras. Pekerja keras sih. Dilihat dari apa awalnya? Gini. Dia itu nggak pernah ngomong kalau dia ngamen. Tapi dia selalu usahain kalau jalan sama aku dia yang bayar. Okay. Aku baru tahu dia ngamen itu pada saat resmi pacaran. Dan aku nggak pernah kayak, kok lu ngamen gitu. Nggak pernah kayak gitu. Pertama tahu dia ngamen? Nggak masalah sih. Nggak masalah. It's okay. Kenapa? Emangnya gitu. Iya. Ya, yang penting kan halal dan nggak ngerugiin orang lain tuh. Terus kemudian berlanjut. Nah, bulan pertama itu puas-puasin pacaran. Yes. Bulan keduanya lamaran, bulan ketiga bulan ketiga nikah, insya Allah tahun depan udah punya anak. 2022 bulan apa berarti? Nikahnya? Agustus ya. Abis ulang tahun aku. Oke. Mudah-mudahan nanti sehat ya calon anaknya. Amin. Udah di USG apa namanya? USG ya? Apa cowok apa cewek? Perempuan, insya Allah. Oke deh, mudah-mudahan sehat ya nanti ya. Amin. Sehat. Ini ngomong tadi album pertama tahun 2021, berarti belum ini ya? Belum ketemu jauh banget ketemu. Terus rencananya tahun 2023 ini mau dipasarkan di mana? Kemudian mau metode pemasarannya seperti apa untuk mengenalkan ke penonton dan pendengar? Gimana? Apa masih ke digital? Gitu? Itu masih digital sih. Sementara ini masih berusaha untuk DM lah, DM platform gitu ya. Mungkin ke rumah produksi yang suka anak musik itu barangkali? Itu kita juga lagi DM, cuman mungkin tenggelam DM-nya jadi mereka kurang respon sih. Cuman ya masih berusaha. Kalau untuk perform lah itu dia. Karena aku baru menjadi manajer pertama kali ya perform. Mohon maaf sekali masih di coffee shop aja gitu. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kayak respon penontonnya juga diajak nyanyi bareng ya mau gitu. Itu berarti koneksinya ada. Ya ada itu berarti nyambung tuh lagunya. Aku tadi sempat dengerin sih yang lagu album pertama. Ya benar-benar bahasanya itu mengena gitu. Kalau untuk peran selain manajer di dalam penciptaan lagunya, sering nimbrung-nimbrung di penciptaan lagunya nggak tahu ya, dia inspirasinya dari mana kan aku nggak. Oh, kalau dia itu nyiptain lagunya spontan sih. Dia macet sedikit aja udah jadi lagu. Kayak ngetokin apa itu? Gitu ya. Motor itu tuh udah jadi tempo gitu. Ntar habis berantem. Oke. Mbak Putri harapannya apa nih untuk tahun 2023 nih? 2023 harapannya ya pertama sih sehat yang penting. Sehat ya. Sehat, terus abis itu dilancarin semuanya. Anaknya lahirnya juga
normal-normal aja, nggak ada kekurangan satu apapun gitu ya. Karir bapaknya ya mungkin nanti rezeki anak kan kita nggak tahu. Kita doain bersama juga ya. Soalnya dia sering ngeluh Spotify aku apa pendengarnya cuma segini nih. Aku selalu kasih support sama dia tuh, semua kan butuh proses. Iya. Nanti aku yakin banget kamu tuh waktunya ada untuk naik, cuman mungkin belum sekarang gitu. Timingnya Mas. Itu ya harapannya, mudah-mudahan lah doa kita bersama juga. Amin. Teman-teman Pemalang ya. Kalau aku sendiri ya kayaknya domisili di Pemalang sih ya, biar Pemalang juga terangkat gitu. Dan jangan lupa ketika nanti terkenal di Jakarta, terkenal secara nasional bahkan internasional ya, nama Pemalang juga ikut naik juga. Termasuk Depok terangkat. Khususnya Citayam. Citayam ikutnya Depok. Ikutnya Depok ya, itu sempat viral juga. Sampai ke sana, Bang. Hah? Sampai ke sana. Ya Citayamnya Pemalang aja dah. Mungkin Mas Adi atau teman-teman Mas Riki pengen nanya ke berdua ini. Orang spesial datang ke Konten Apik, mau nanya apa? Ke video klip pernah bikin yang di Pemalang nggak? Video klipnya pernah yang bikin di Pemalang nggak? Belum pernah. Kalau video klip yang transisi di album pertama bikin di Slawi. Tegal. Oke, Tegal. Sama yang bikin klipnya ini yang itu yang Kribo Art yang Art, ya? modalin album itu. Itu orang Spasi bukan sih? Kayaknya sih dia ikut Spasi. Geling mungkin ya, temennya ya gitu ya, circle-nya gitu. Iya. Ada lagi? Mas Andi? Ya mungkin harapannya nanti bisa bikin di Pemalang, ada lagu yang terinspirasi dari kota kelahiran. Oh gitu. Pasti sih. Nyiptain lagu yang memang inspirasinya ada sih. Tadi yang jangan terulang terjadi kembali itu yang terinspirasi dari kampungnya ini, Lurah Pendowo. Mantan Lurah. Pendowo, Desa Pendowo. Desa Pendowo Bode. Mungkin bikin yang mungkin lebih etnik Pemalangan gitu, mungkin seperti itu. Ada rencana gitu nggak Mas? Rencana sih. Kalau album pertama kan yang lagu bahasa Jawanya Opo Noni. Opo Noni itu ya. Nah, kalau yang album kedua masih rahasia. Ya mudah-mudahan Mas Benny Ciko kemudian Mbak Putri ini dalam berkarya sukses. Amin. Mudah-mudahan ini teman-teman Pemalang yang subscriber Konten Apik, jangan lupa kunjungi nanti di deskripsinya ya. Terakhir Mas Benny, harapan di karir musik ini untuk tahun 2023. Harapannya sih nggak muluk-muluk. Jujur dari dulu pengen banget ini full time hidup di musik gitu. Jadi ya keseharian ini bermusik gitu, mau bikin lagu, rekaman segala macam gitu, full time-nya musik gitu. Cuman kalau beberapa tahun kebelakang kan nyampur sambil ini sambil itu gitu, ada kerjaan apa diambil gitu. Belum pernah yang benar-benar full bermusik gitu. Pengen sih kalau itu, harapannya itu. Ya, mudah-mudahan sukses lah ya. Amin. Dan teman-teman sekali lagi jangan lupa kunjungi akses channel mereka di Benny Ciko ya. BEN-nya 2 Y BENNYCIKO. Terima kasih Mas Benny dan juga Mbak Putri, semoga sukses dan tanggal 1 udah ke Jakarta lagi. Semoga sukses di Jakarta. Terima kasih juga teman-teman ya, doain mereka berdua sukses di Jakarta. Saya Tartonet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.